Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita dengan membahas mengenai marketing konsep. Jadi konsep marketing ini merupakan filosofi cara pandang marketer. Bagaimana sih pemasaran yang sukses itu? Marketing konsep itu merupakan sebuah filosofi yang mengalami evolusi ya. Mulai dari konsep produksi, konsep production, produk, konsep penjualan, konsep marketing, dan konsep pemasaran holistik. Ya. Akan kita bahas lebih detail sebagai berikut. Ya. Jadi pada dasarnya konsep pemasaran itu merupakan orientasi dari perusahaan ya, atau cara pandang perusahaan itu bagaimana melihat dari sudut pasar, apa yang diinginkan pasar, kemudian perusahaan berusaha memenuhi apa yang diinginkan pasar itu. Nah, cara pandang ini memiliki persepsi yang berbeda-beda ya. Jadi konsep pemasaran ini mulai dari konsep produksi ya, atau biasa disebut production concept. Nah, di mana perusahaan itu beranggapan bahwa consumer prefer products that are widely available and inexpensive. Jadi perusahaan beranggapan bahwa konsumen itu lebih menyukai produk yang mudah didapatkan ya, tersedia secara luas dan tidak mahal. Nah, ini adalah pandangan dari konsep produksi. Nah, kemudian ada pandangan dari konsep produk, yaitu consumer favor products that offer performance, most quality or innovative feature. Jadi konsep ini berpandangan bahwa konsumen itu lebih menyukai produk yang berkualitas dengan memiliki fitur-fitur yang inovatif. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke konsep lainnya, akan saya bahas konsep produksi tadi ya. Jadi dalam filosofi konsep produksi ya, karena perusahaan menganggap bahwa konsumen itu lebih menyukai produk yang tersebar secara luas atau didistribusikan secara luas dan tidak mahal ya, maka perusahaan akan menekan biaya produksi, kemudian memproduksi produk secara massal. Nah, jadi sehingga konsumen nantinya akan mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi seperti saat ini kita ketahui produk-produk dari China ya, itu tersebar luas dengan produk yang tidak mahal ya. Mereka beranggapan itulah yang akan diterima pasar. Nah, kemudian konsep produk, consumer favor product that offer performance ya, bahwa konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja atau inovasi yang lebih tinggi. Nah, ini tidak salah, tapi banyak manajer yang terjebak di dalam ini saja, itu bisa tidak menghasilkan pemasaran yang bagus ya, karena tidak cukup hanya produk yang berkualitas saja. Nah, jadi produk konsep ini perusahaan fokus di produk-produk yang berkualitas. Nah, oke, berikutnya adalah sharing konsep ya, dan marketing konsep. Nah, kita bicara sharing konsep dulu. Jadi suksesnya pemasaran menurut pandangan konsep selling ini atau selling konsep ini, bahwa pasar itu nggak akan membeli produk dengan sendirinya ya. Consumer will buy product ya.
Jadi harus ada hard selling ya, karena mereka beranggapan consumer will buy products only if company aggressively promotes or sell this product. Nah, jadi pandangan ini beranggapan bahwa konsumen itu nggak akan membeli produk dengan sendirinya, harus ada perusahaan yang mengkomunikasikan, menjual dengan berbagai promosi, bagaimana cara supaya produk itu meningkat permintaannya. Nah, jadi perlu penjualan secara agresif. Nah, ini sangat cocok misalnya untuk produk-produk seperti asuransi, ya, atau juga cocok bagi perusahaan yang sedang menghadapi kapasitas produk yang berlebihan, menumpuk di gudang seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah marketing konsep. Marketing konsep ini fokus on needs or want of target market and delivering value better than competitor. Jadi pada marketing konsep ini beranggapan bahwa suksesnya pemasaran itu adalah kalau perusahaan itu berfokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan target market dan mendeliver value, memberikan manfaat yang lebih baik, ya, memuaskan kebutuhan dan keinginannya lebih baik daripada pesaing. Nah, ini pandangan dari konsep marketing. Nah, berikutnya adalah holistic marketing. Nah, holistic marketing ini mengatakan bahwa sukses pemasaran itu harus memikirkan secara keseluruhan, ya, mulai dari internal marketing, integrated marketing, performance marketing, relationship marketing. Nah, jadi harus mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dalam pemasaran. Oke, akan kita bahas satu persatu. Ya, misalnya dari relationship marketing. Ya. Oke, relationship marketing ini beranggapan bahwa perusahaan perlu memiliki hubungan yang saling menguntungkan secara jangka panjang dengan pihak-pihak yang penting agar dapat mendapatkan dan mempertahankan bisnis perusahaan. Jadi contoh pihak-pihak yang penting itu misalnya adalah konsumen, kemudian karyawan, mitra perusahaan atau anggota komunitas keuangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi mengapa relationship marketing ini penting? Ya, contoh khususnya terkait dengan konsumen. Nah, karena dengan menjalin hubungan dengan konsumen ini akan bisa meminimalisir pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Karena apa? Karena menarik pelanggan baru atau konsumen baru, ya, menurut penelitian itu menghabiskan 5 kali lebih banyak daripada kalau perusahaan itu bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi sekali lagi, membangun hubungan jangka panjang itu akan menghemat secara finansial. Oke, jaringan perusahaan juga, terdiri dari berbagai pemangku kepentingan tadi ya, seperti mitra, ya, karyawan, jangan dilupakan ya, karena itu harus dipertimbangkan ya. Nah, karena mitra-mitra perusahaan ini ya, atau biasanya disebut stakeholder ya, secara lebih spesifik, pelanggan atau konsumen, karyawan, mitra, anggota komunitas, itu nantinya akan menghasilkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berpengaruh pada sustainable dari perusahaan. Berikutnya adalah integrated marketing ya, atau pemasaran terintegrasi. Ini berpendapat bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ya, itu harus dapat menciptakan, ya, mengkomunikasikan dan
menghasilkan nilai. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, integrated marketing. Ya. Jadi perlu komunikasi, ya. Perlu mempertimbangkan pihak-pihak lain di dalam perusahaan maupun stakeholder, ya, di mana nanti secara integrated akan berpengaruh pada departemen pemasaran. Ya. Jadi semua kegiatan pemasaran itu harus dikomunikasikan juga dengan bagian-bagian yang lain. Ya, karena untuk mendeliver value, perusahaan perlu mendapatkan input dari konsumen, mendapatkan input dari karyawan, mendapatkan input dari komunitas. Seperti itu. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, relationship marketing tadi ya. Nah, oke, berikutnya adalah internal marketing, ya, atau pemasaran internal. Ini adalah terkait dengan petugas atau tugas perekrutan ya, yang saya maksud pelatihan, memotivasi karyawan yang kompeten untuk melayani pelanggan dengan baik. Ya, jadi kita tidak dapat memberikan layanan yang luar biasa, ya, jika tenaga-tenaga marketingnya ini tidak memiliki kualifikasi. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Pemasaran internal marketing adalah salah satu unsur dari pemasaran holistik. Ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga kualifikasi dari tenaga-tenaga marketing, karena ini juga akan mempengaruhi pada bagaimana melayani pelanggan. Oke, jadi kualifikasi dari marketing department, kualifikasi dari senior manager atau other department. Oke, berikutnya holistic marketing juga akan mempertimbangkan performance marketing. Performance marketing ini memahami dan mempertimbangkan bagaimana dampak atau pengaruh kinerja pemasaran ini bagi pengembalian finansial dan non-finansial, bagi bisnis dan masyarakat, ya, dari aktivitas program pemasaran yang telah dilakukan. Jadi pemasaran yang baik akan meninjau kinerja pemasaran dan menginterpretasikan apa yang terjadi di pasar. Apakah ada tingkat kehilangan konsumen menurun misalnya, bagaimana kepuasan pelanggan, bagaimana kualitas produk, dan ukuran lainnya. Jadi pemasar juga harus mempertimbangkan efek hukum, etika, sosial, dan lingkungan dari aktivitas program pemasaran. Ya, jadi sekali lagi, performance marketing ini dalam konsep holistic marketing, ya, jadi perusahaan perlu mempertimbangkan kinerjanya, ya, efeknya terhadap sosial kemasyarakatan, ya, apakah bisa mensejahterakan masyarakat atau sebaliknya, dan juga hal-hal yang lain, bagaimana dengan kepuasan pelanggan, kualitas produk, bagaimana dengan efek hukum, etika, sosial, lingkungan, ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan bicara mengenai hal komponen-komponen dalam marketing mix yang biasa dikenal 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Ya, jadi pemasaran ini merupakan sebuah seni, ya, dan ilmu pengetahuan, ya, bagaimana perusahaan dalam merancang produk, merancang price, merancang promosi, merancang place. Kemudian bagaimana mengimplementasikan, ya, mengelola, ya, mengarahkan, mengorganisasi,
dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan dari perencanaan produk, price, promotion, and place tadi. Ya. Jadi beberapa bauran ini akan kita bahas secara lebih lanjut berikut. Sekali lagi, 4P ini harus bisa hafal di luar kepala ya, karena komponen pokok dari marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, karena manajer pemasaran itu bertanggung jawab terkait komponen-komponen ini dalam upaya menghasilkan penjualan yang lebih baik. Oke, produk, price, pricing atau place, promotion. Ya, oke. Ya, place biasa disebut dengan distribusi ya. Oke, jadi sekali lagi marketing mix itu pada dasarnya adalah the strategic atau planning of design the combination of product, where and when it is distributed, how is promoted, and what price. Ya, jadi pada dasarnya marketing mix ada merupakan suatu strategi dalam mendesain dari kombinasi produk, di mana dan kapan akan didistribusikan, bagaimana dipromosikan, dan pada harga berapa ditetapkan harganya. Jadi sekali lagi, pemasar harus mendesain produk, pricing, place, promotion sesuai dengan target market yang sudah ditentukan. Oke, sekali lagi marketing adalah produk, price, place, promotion. Ya, ini dipenuhi dengan 4C, ya, 4P dipenuhi dengan 4C. Produk itu merupakan adalah consumer solution. Nah, jadi bagaimana memberikan solusi dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Masalah-masalah yang dihadapi konsumen ya, itu bisa dipecahkan ya, dengan produk yang ditawarkan perusahaan. Price terkait biaya yang harus dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh produk itu, untuk memperoleh solusi itu. Promotion berbicara mengenai communication, ya, bagaimana produk itu dikomunikasikan. Produk yang bagus, harga yang best value, ya. Bila tidak dipromosikan, orang juga tidak tahu. Nah, kalau orang tidak tahu, orang nggak akan beli produk itu. Berikutnya juga adalah place terkait dengan bagaimana konsumen itu mudah mendapatkan produk atau layanan tersebut. Ini terkait dengan convenience, kenyamanan pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan dari perusahaan. Oke, itu adalah marketing mix. Nah, oke, jadi pemasar itu atau dalam hal ini adalah marketing management itu tugasnya apa sih? Antara lain adalah developing market strategy and plan. Jadi mengembangkan strategi pemasaran ya, dan mengembangkan perencanaan pemasaran. Ya. Kemudian harus bisa memahami ya, apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian bagaimana connecting with customers. Bagaimana membangun brand yang kuat. Kemudian bagaimana menawarkan ya, sebuah tawaran yang menarik. Bagaimana mendeliver value. Bagaimana mengkomunikasikan value. Ya, dan bagaimana supaya perusahaan itu bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Oke, dari materi ini adalah kelanjutan dari materi defining marketing minggu sebelumnya. Oke, sampai di sini kita akan melanjutkan di topik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.